observasi. Tapi sebelum pelaksanaan observasi, kita melakukan observasi dulu ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Sri Irmayani. Bisa Bu? Iya, alhamdulillah bisa. Silakan. Terima kasih Bu. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan observasi itu Bu. Iya, sebutkan. Terima kasih. Kebetulan saya akan mengajar di kelas 5, itu fase C. Kemudian ada 2 tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan di situ, di mana yang pertama menjelaskan makna, isi pokok, kandungan surah Al-Maun. Kemudian yang kedua itu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Ada 2 tujuan pembelajarannya ya. Iya, ada 2. Iya. Pertanyaan berikutnya itu Bu, area pengembangan yang hendak Ibu akan capai. Di mana area pengembangan yang akan saya capai nanti itu yang pertama memahami materi atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maun, kemudian melafalkan surah Al-Maun dengan benar, kemudian yang terakhir itu bisa menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Strategi yang akan Ibu persiapkan dalam pelaksanaan nanti membawakan materi di kelas 5 bisa disebutkan Bu? Iya. Yang pertama mungkin menyusun modul ajar dulu, karena itu yang paling penting menjadi patokan. Kemudian adapun metode yang saya gunakan adalah cooperative learning, di mana modelnya ya, model cooperative learning, di mana metodenya itu menggunakan mix and match. Saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompok masing-masing, itu disesuaikan saja dengan kelompok siswa, dengan siswa yang hadir. Kemudian memberikan pertanyaan kelompok, akan tetapi itu dalam kelompok itu masing-masing siswa atau per individu memberikan jawaban, kemudian ditempel dan dipresentasikan di depan. Seperti itu. Dan selanjutnya juga ada LKPD per kelompok yang saya berikan. Kemudian itu yang menjadi tugas terakhir atau penilaian terakhir di pembelajaran kali ini. Jadi dia juga ada mengelompokkan menurut gaya belajar siswa ya Bu. Iya. Ya Bu, mungkin cukup sekian yang saya bisa beri pertanyaan mengenai nanti di observasinya. Terima kasih sudah mau membantu menjadikan saya observer dari Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah, karena pada pagi menjelang siang hari ini seperti biasa kita ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Ya, siap belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang
minggu yang lalu, di mana minggu lalu itu kita belajar tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui pesan pokok daripada surah Al-Ma'un. Kenapa? Apa itu sebabnya sehingga surah Al-Ma'un diturunkan? Mengerti makin adik? Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita baca dulu sama-sama surah Al-Ma'un. Silakan diperhatikan video berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Iya, berapa ayat? Berapa ayat surah Al-Ma'un? 7. Oke, 7. Jadi surah Al-Ma'un itu artinya apa? Apa? Barang berharga. Iya, barang yang berharga atau barang berguna. Iya, jadi surah Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Artinya adalah barang yang berharga. Berharga atau berguna. Sekarang perhatikan layar di atas nah. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari tentang memahami pokok surah Al-Ma'un. Sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau ada pertanyaan dulu. Apakah ada anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada? Oke, ada. Sekarang pertanyaan selanjutnya, sudahkah kalian membantunya? Nah, kalau di sini dulu, apakah kalian sudah pernah membantu anak yatim? Belum, tapi ada anak yatim di sekitar rumahnya. Oke, di sini, sudahkah kalian membantu anak yatim? Nah, belum. Ada anak yatim di sekitar rumah tak? Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Di sini, ada anak yatim di sekitar rumah kalian? Nah, siapa di sini anak yatim? Anak yatim itu berarti dia tidak ada apanya? Bapaknya. Kalau tidak ada ibunya? Oke, kalau yatim piatu? Oke, kalau kiso berarti dia? Karena kiso tidak ada mamanya. Terus, pernahkah kalian membantu anak yatim? Membantu itu bukan hanya kayak memberi uang makanan, bukan hanya seperti itu. Tapi kayak menolong juga, itu kan sama di membantu. Pernah atau tidak? Ya, terus mengapa Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim? Karena apa? Ya, Nabi pernah berkata, Orang yang menyayangi anak yatim jaraknya di surga jaraknya seperti jari ibu dan jari iya betul sekali. Nabi pernah berkata bahwasanya orang yang menyayangi anak yatim itu jaraknya di surga seperti ini. Ibaratnya seperti ini, Dik. Berarti ini dekat atau jauh? Ya, berarti kalau menyayangi anak yatim itu nanti di surga jaraknya dengan Nabi itu seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari nah, dekat sekali. Seperti itu kata Nabi. Oke, silakan perhatikan selanjutnya. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Perhatikan baik-baik ya. Apa itu asbabun nuzul? Nah, sebab-sebab diturunkannya itu surah Al-Ma'un. Pasti ada sebabnya tak? Nah, apa sebabnya? Yang pertama,
pertanyaannya ini ya. Berarti kalau hanya 5 orang di sini berarti ketuanya dapat 2. Ini 1 arti surah Al-Maun diturunkan di mana, kemudian sebab diturunkannya, terus berapa ayat, tujuan diturunkannya, kemudian kembali ke tujuan. Berapa pertanyaan di atas? Berapa pertanyaan di atas? 6. Berapa jumlah anggota tak? 5. Berarti yang dapat 2 pertanyaan itu kedua. Nggak apa-apa, itu terang di bawah daripada di sini. Kalau ada yang belum menjawab jawabannya sama, nggak apa-apa. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada yang tidak selesai kelompok Kak? Belum? Kelompok jujur, berapa ayat surah Al-Maun? Surah Al-Maun ada 7 ayat. Oke, 7 ayat. Kalau kelompok amanah, berapa ayat di situ? 7 ayat. Oke, sama dengan kelompok tertib? 7 ayat? Oke, terus pertanyaan terakhir. Surah Al-Maun tergolong surah apa? Kelompok jujur. Surah Al-Maun digolongkan surah Makkiyah. Oke, surah Makkiyah. Kelompok amanah? Surah Al-Maun termasuk surah Makkiyah. Oke. Kalau kelompok tertib? Surah Al-Maun tergolong surah Al-Makkiyah. Karena diturunkan di Mekah. Oke. Kita lihat dulu sama-sama. Ini ada yang mau Ibu tanyakan tentang ini tujuan diturunkannya surah Al-Maun untuk kelompok tertib. Ada kan di situ kelompoknya yang bisa mewakili memberikan jawaban yang lebih lengkap tentang bagaimana tujuan diturunkannya surah Al-Maun. Karena tadi di sini pemaparannya temannya itu masih kurang lengkap saya dengar. Sempat masih ada yang ditambahkan. Silakan. Nafla sebagai ketuanya. Tujuan diturunkannya surah Al-Maun untuk apa? Agar orang-orang menyayangi anak yatim dan tidak meninggalkan sholat. Oke, agar orang-orang menyayangi anak yatim dan tidak meninggalkan Sholat. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, sekarang saya minta lagi kelompok amanah. Kenapa surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah? Karena apa? Karena turunnya di Mekah. Oke, karena turunnya di Mekah. Oke, aplaus dulu buat temannya. Sekarang untuk kelompok jujur. Apa artinya surah Al-Maun? Surat Al-Maun adalah barang yang berguna. Oke, barang yang berguna atau berharga. Contoh ini. Jadi, aplaus dulu untuk temannya. Kenapa Ibu suruh untuk menyampaikan perwakilan dari anggotanya supaya untuk memperjelas apakah sama jawabannya di depan yang dipaparkan dengan jawaban yang disampaikan oleh temannya. Oke, silakan berikan aplaus untuk ketiga temannya yang dipresentasi di depan. Silakan duduk. Silakan ke tempatnya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD per kelompok. Silakan dikerja kelompok, kemudian yang selesai pukul ke depan tadi.
Ya ditulis di situ. Ditulis ya. Tidak apa-apa. Ceritakan pengalaman yang indah tentang sekali kepada teman ataupun saudara. Saya berbagi apa? Ya, kalau mau pakai pensil bisa pakai pensil. Jadi siapa yang setuju untuk menulis? Ayo, ada yang siapanya? Sudah bisa pakai? Oke, silakan ditulis. Tuliskan pengalaman hidup kalian yang berkaitan dengan kegiatan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernah kita membantu orang bisa dukungan kepada Tuhan atau pernah membutuhkan gitu kan? Match. Samaan, maksudnya juga sama. Yang sudah bisa dikumpul ke mana ya? Jawab sesuai dengan sudah? Ya, kumpul ke depan. Ya, ya sudah mau ke depan. Ditulis nama kelompoknya ya. Ini nama kelompoknya. Kelompok apa di situ? Iya. Alhamdulillah sehat sekali ya. Mau melaksanakan observasi ya. Iya. Bu, mungkin bisa disampaikan materi dan tujuan pembelajaran dalam observasi sebentar. Iya, terima kasih Bu. Jadi materi yang akan saya ajarkan sebentar itu tentang keragaman sebagai sunatullah, di mana tujuannya itu dan pembelajarannya peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman itu sebagai sunatullah. Apakah Bu yakin akan melaksanakan kegiatan hari ini? Iya, insya Allah ya. Apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan tersebut? Insya Allah pada kegiatan ini saya ingin melihat bagaimana praktikal siswa dalam berdiskusi kelompok dan bagaimana siswa bisa mempresentasikan daripada hasil dari pembelajaran ini. Ibu menggunakan model pembelajaran yang seperti apa? Di sini saya menggunakan modul pembelajaran program learning di mana tadi melakukan dua pendekatan yaitu DBL dan kita seperti itu. Jadi
harapannya Ibu Intinya harapannya siswa itu bisa aktif dan tujuan pembelajaran saya bisa terlaksana dengan baik. terima kasih ya Bu, semoga dalam observasi ini berjalan dengan sesuai langkah-langkah yang ada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.